Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anissa Mustafirah, mahasiswi Administrasi Bisnis Universitas Darun Najah. Di sini, aku mau mengulas salah satu materi dalam mata kuliah bisnis digital, yaitu strategi bisnis sepatu dengan modal kanvas yang inovatif. Oke, sebelum kita mengulas hal ini, kita juga harus tahu nih, kenapa sih harus bisnis sepatu jadi footnotes of fashion? Nah, makanya dari sepatu ini salah satu fashion yang mana digemari dari kalangan sekarang ini, karena sepatu bukan hanya lagi kebutuhan fungsional, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan fashion. Konsumen ingin memiliki berbagai jenis sepatu untuk berbagai kegiatan atau gaya pakaian, sehingga permintaan akan sepatu terus meningkat. Gaya hidup urban yang semakin berkembang, kegiatan olahraga yang populer, serta tren athleisure atau pengalaman yang menggabungkan pakaian olahraga dan gaya kasual sehari-hari telah meningkatkan permintaan akan sepatu yang nyaman dan serbaguna. Nah, karena ada model kanvas yang inovatif, kita juga harus tahu nih, apa sih itu bisnis model kanvas? Jadi, bisnis model kanvas adalah alat yang digunakan oleh para pengusaha dan perusahaan untuk menggambarkan, menganalisis, merancang model bisnis mereka secara visual. Ini terdiri dari 9 bagian kunci yang mencakup segmen pelanggan, nilai tawar, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapat, sumber daya kunci, aktivitas kunci, mitra kunci, dan struktur biaya. Dengan menyusun informasi ini dalam satu kanvas, pengusaha dapat dengan lebih mudah memahami dan merencanakan bisnis mereka. Dan selanjutnya itu ada strategi bisnis sepatu dengan model bisnis kanvas. Karena tadi udah tahu nih, apa sih itu bisnis model kanvas, lalu bagaimana ya mengaplikasikan bisnis model kanvas ini ke dalam bisnis fashion sepatu. Nah, dalam mengaplikasikan bisnis model kanvas pada bisnis sepatu, kamu dapat mengidentifikasi dan merencanakan aspek-aspek kunci dari model bisnis tersebut. Nah, berikut nih cara-cara mengaplikasikannya. Pertama ada segmen pelanggan, yaitu segmentasi pelanggan yang mana identifikasi siapa target pasar sepatu kamu, entah dari apakah mereka seperti atlet, penggemar model, atau anak-anak, atau segmen lainnya. Yang kedua adalah nilai tawar. Tentukan nih apa yang membuat sepatu kamu unik. Kan? Misalnya dari desain yang inovatif, kenyamanan, keberlanjutan, atau nilai tambah lainnya yang bisa kamu tawarkan ke pelanggan. Yang ketiga ada saluran distribusi, ya kan? Tentukan bagaimana sepatu kamu akan dijual dan distribusikan. Apakah melalui toko fisik, online, agen distribusi, atau platform e-commerce. Yang keempat ada hubungan dengan pelanggan. Fokus bagaimana kamu akan membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Misalnya melalui layanan pelanggan, komunitas penggemar, atau program loyalitas. Selanjutnya yang kelima ada sumber pendapatan. Nah, dari sumber pendapatan ini tentukan nih model pendapatan kamu. Apakah dari penjualan langsung, langganan, iklan, atau layanan tambahan seperti aksesoris atau layanan perawatan. Yang keenam ada sumber daya kunci. Identifikasi aset penting yang kamu perlukan. Misalnya desainer, produsen, bahan baku, teknologi produksi, atau keahlian khusus lainnya. Yang ketujuh ada aktivitas kunci. Nah, aktivitas kunci tentukan kegiatan utama yang akan kamu lakukan, seperti desain produk, produksi, pemasaran, distribusi, atau layanan jurnal. Yang kedelapan ada mitra kunci. Nah, identifikasi mitra yang bisa membantu bisnis kamu berjalan dengan lancar dan bisa berkembang, seperti pemasok bahan baku, produsen, distributor, atau rekanan pemasaran. Yang terakhir ada struktur biaya. Jadi rincikan biaya-biaya yang terjadi dalam bisnis sepatu kamu, mulai dari biaya produksi, distribusi, pemasaran, hingga biaya operasional lainnya. Nah, dengan menggunakan bisnis model kanvas, kamu dapat merancang strategi bisnis yang lebih terperinci dan memahami secara lebih baik bagaimana semua elemen tersebut saling terkait dalam bisnis sepatu kamu. Karena tiap desain sepatu adalah sebuah kanvas. Ciptakan karya yang menginspirasi setiap langkah pelanggan. Oke, cukup sekian ulasan dari aku tentang aplikasian bisnis model kanvas ke bisnis fashion sepatu. Semoga bermanfaat ya. Kalau dari kalian ada kritik, saran, atau tambahan ilmu tentang ini, boleh banget loh di-share di kolom komentar. Dan forget to like. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.